Halo murid blessing, sekarang kita akan membahas soal bidang miring. Ya, bidang miring keuntungan mekaniknya adalah S per H, di mana yang disebut S adalah sisi miring, H itu adalah ketinggian. Ya, kemudian suatu benda didorong, di sini yang disebut kuasa, ini yang disebut beban. Dan keuntungan mekanik rumus lainnya kuasa beban dibagi kuasa. Nah, kita lihat soal ini. Berapa gaya yang diperlukan dan berapa keuntungan mekanik total. Caranya kita lihat bidang miring ini terlebih dahulu. Di sini 3 meter. Di sini 4 meter, tentu menghitung sisi miring pakai Pitagoras, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar menjadi 5 meter. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah untuk bidang miring ini menjadi S per H. 5 dibagi 4. Oke. Artinya untuk mendorong suatu benda ini, jika beban yang mau ditarik 200 Newton, jadi bebannya 200, kita bisa cari kuasanya. 5 per 4 sama dengan beban dibagi kuasa. Oke, kita coret 200 sama 5 itu 40, maka kuasanya 160 Newton. Jadi kalau tanpa katrol, kuasanya 160 Newton. Tetapi masalah di dalam persoalan ini, ya, bidang miring ini ditambah dengan katrol. Nah, jadi gambarnya seperti ini, perhatikan. Artinya kuasa yang diberikan ini tadi sebesar 160 Newton. Kalau kita mendorong benda 160 Newton, maka gaya yang dialami benda ini juga sebesar 160 Newton. Ya, jadi sama-sama 160 Newton. Nah, 160 Newton itu letaknya di sini. Nah, kemudian dihubungkan oleh tali. Seperti ini talinya. Oke. Artinya beban yang sebesar 160 Newton ini harus ditanggung kemudian oleh 2 tali. Jadi gambarnya seperti ini. Ada 2 tali lagi yang menanggung, tapi di sini 160 Newton. Ya, 160. Sehingga supaya seimbang, maka masing-masing ini harus sebesar atau mengalami gaya sebesar 80. Jadi gaya yang harus diberikan sebesar 80 Newton soal ini. Kalau ditanya keuntungan mekanik total adalah beban dibagi F total, F terakhirnya, gaya terakhir yang dikerjakan. Bebannya adalah 200, gaya terakhir 80, maka kuasanya sebesar, kalau dibagi 4, 5 per 2 atau 2,5.